Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisanto. Saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat, jurusan Manajemen Rumah Sakit. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi sistem penyimpanan arsip yang benar. Nah, di sini saya akan memaparkan materi dan juga contoh penyimpanan arsip. Namun dalam contoh sendiri, aku akan memberikan dua jenis penyimpanan arsip ya, karena ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah manajemen perkantoran, dan dalam tugas tersebut saya diberikan keleluasaan dalam memilih contoh penyimpanan arsip yang saya sukai. Nah, pada video kali ini mungkin dalam contohnya sendiri saya akan memberikan contoh penyimpanan arsip dari jenis kronologis dan geografis. Nah, tak usah menunggu lama ya, kita langsung aja ke materinya ya. Cekidot. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi yaitu klasifikasi dan sistem penyimpanan arsip. Sebelumnya aku ingin menjelaskan mengenai penyimpanan arsip ya. Jadi dalam sistem penyimpanan arsip itu adalah cara kita menyimpan suatu dokumen surat yang berupa surat hard itu dengan sistem penyimpanan yang baik. Jadi nantinya hal ini dilakukan agar nantinya dokumen tersebut tidak hilang, kemudian terjaga dengan baik dan dapat ditemukan ketika kita ingin mencarinya. Jadi gampang ditemukan. Nah, perlulah ada yang namanya sistem penyimpanan arsip seperti itu. Nah, penyimpanan arsip itu ada 4 ya, yaitu sistem kronologis, geografis, abjad, dan subjek nomor. Nah, yang pertama yaitu sistem kronologis. Nah, sistem kronologis ini ada sistem penyimpanan penemuan kembali arsip. Jadi penyimpanan sekaligus saat kita penemuan. Jadi ini menggunakan tanggal, bulan, dan tahun arsip dibuat. Nah, jadi dia menggunakan sistem kronologis berupa tahun, bulan, dan tanggal. Caranya bagaimana? Jadi langkah-langkahnya dalam penyimpanan arsip sistem ini contoh bisa dilihat ya. Agus menyimpan arsip PT Kencana bla 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 11 Februari 2012. Ini tetes surat 14 Februari 2012 karena kita pakai kronologis ya. Jadi kita ambil yang tanggal, bulan, dan tahunnya. 14 Februari 2012. Nanti di lacinya kita tempatin di laci tahun 2012. Kemudian dengan stack note pada bulan Februari serta tanggalnya tanggal 14. Itu seperti itu cara pengarsipannya ya. Yang bawah bisa dibaca. Kemudian selanjutnya yaitu dalam cara ini contoh ya. Di sini contoh dalam sistem kronologis ya. Jadi lacinya itu berupa tahun ya, tahun sekian. Terus stick note-nya itu bulan ya. Stick note-nya cukup bulan aja, bulan Desember, November, sampai Januari, pokoknya 12 bulan. Kemudian nantinya diberi tanggal seperti yang dilihat di slide ini ya. Jadi kita lihat ada tanggal 1 sampai dengan 30 atau 28 seperti yang Februari ini sampai 28. Nah, tadi kan suratnya itu di tanggal 14 ya. Jadi kita masukin pada stick note tanggal 14. Nah, kemudian selanjutnya itu sistem geografis. Sistem geografis ini adalah sistem dimana menggunakan nama wilayah ya. Kalau di sini dikelola menurut 3 tingkatan, yaitu nama negara, pembagian wilayah administrasi negara, dan pembagian wilayah administrasi khusus. Surat disimpan dan ditemukan kembali menurut kelompok atau tempat penyimpanan berdasarkan geografi atau wilayah atau kota dari surat berasal dan tujuan surat dikirim. Itu ya sistem geografis. Nah, seperti kalau di pemerintah Indonesia itu menggunakan sistem pemerintahan ya. Jadi dia nanti
menggunakan provinsi pertama untuk, nah ini ya, GUID utama itu provinsi, kemudian GUID-nya selanjutnya itu adalah kabupaten, GUID selanjutnya itu kecamatan. Ini tergantung dengan kondisi ya, kondisi dimana daerah tersebut. Misalnya kita mungkin ini sistem geografis ini diberlakukan di kecamatan, maka nantinya kecamatan, misalnya kecamatan Banguntapan ya, Banguntapan, maka nantinya itu GUID utamanya Banguntapan, GUID-nya itu desa, sub GUID-nya itu RT, seperti itu. Itu nanti ditulis seperti itu. Nanti di depan laci, depan tulisan lacinya, kalau tadi kan 2020 itu diganti dengan provinsi, misalnya di sini DY, kemudian stick note ya, stick note yang kayak di sini, stick note itu yang ada bulan-bulannya itu, nanti itu dibuatnya jadi wilayah kabupaten ya, misalnya tadi ada Sleman, Kulon Progo dan sebagainya, sampai sekabupaten yang ada di DIY. Kemudian nanti yang tadinya tanggal-tanggal 28 sebagainya itu nanti bisa diganti ke ini kecamatannya. Jadi seperti itu sistem geografis. Kalau sistem abjad ini nanti dia penyimpanannya berdasarkan nama suatu benda, orang, atau organisasi. Ini sebenarnya sistem yang sangat tertua dan sangat sering digunakan karena memang manusia atau orang itu lebih cenderung untuk dapat mengingat suatu hal dari benda, dari namanya. Jadi memang ini sangat banyak banyak digunakan gitu ya. Namun dalam sistem abjad sendiri nantinya nama benda atau organisasi tersebut dia dibaca dengan terbalik. Memang ini sudah prosedur dari yang pembuatnya sendiri, skemanya, sistemnya. Jadi seperti ini. Jadi klasifikasinya seperti ini. Jadi nanti nama pengirim di sini contohnya Ivan Tinar Budi Gavinov misalnya. Nanti untuk diambil yang unit satunya itu yang kalimat belakangnya Gavinov, kata belakangnya Gavinov, terus unit keduanya Ivan, unit ketiganya Tinar Budi, seperti itu. Nanti kode rasibnya diambil huruf pertama di unit 1. Klasifikasi sistem abjadnya nanti seperti itu. Nantinya dari sistem abjad itu kita bisa lihat di sini ya contohnya. Jadi nanti di tahun 2012 nanti itu kalau sistem abjad kita buat jadi arsip, misalnya arsip surat misalnya. Nanti GUID yang Desember, November dan sebagainya itu nanti jadi yang ini apa namanya, hurufnya A, B, C dan sekian gitu sampai Z. Seperti itu diambil dari huruf pertama, huruf ini ya, huruf apa namanya, huruf A, dari A, huruf A sampai Z. Mungkin kalau yang tadinya menggunakan yang angka tadi, stick note yang ada angkanya tadi, atau wilayah kecamatannya ya, dari sub besar sampai ke sub kecil, nantinya itu jadi diseimbangin semua. Jadi memang nanti urutannya cuman ya update doang, dan itu ya memang mudah sih gitu. Lanjut ke sistem subjeknya, sistem subjek dan sistem minor. Ini di sini digabung karena memang kalau kita belajar sistem subjek kita juga pasti akan menguasai sistem nomor seperti itu. Sistem subjek ini adalah sistem penyempurnaan penutupan kembali arsip disusun berdasarkan pengkelompokan nama masalah. Maksudnya subjeknya ya, subjeknya itu pada isi suratnya itu perihal, dalam hal ini perihalnya tentang apa, undangan atau cuti dan sebagainya. Jadi nanti setelah ini yang terkecil lagi surat-surat apa ini.
di contoh ini seperti ini ya. Jadi nanti misalnya kepegawaian, nah nanti stick note yang kode GUID itu nantinya itu menggunakan misalnya undangan ya, kepegawaian. Jadi stick note itu khusus untuk undangan, kemudian belakangnya untuk cuti dan sebagainya. Dan untuk klasifikasinya seperti ini. Jadi subjek utama penawaran misalnya. Jadi di kode GUID yang diberikan contoh itu nantinya berisi kode, ini ya, subjek utama itu penawaran atau undangan atau ini. Terus kemudian subjeknya lagi nanti rapat barang, jasa dan sebagainya. Nanti sesuai nanti baru surat-suratnya, surat elektronik, peralatan dapur dan sebagainya, itu sesuai dari kebutuhan. Kalau untuk sistem nomornya bisa dilihat, tinggal dikasih nomor sesuai yang dicontoh di sini. Itu kondisional, kita ngasih misalnya mungkin nanti suratnya lebih banyak, nanti bisa disesuaikan seperti itu. Mungkin materinya kita lanjut aja ke contoh dalam penyimpanan arsip yang aku tadi udah jelasin. Bahwasanya aku akan memberikan contoh dua ya, sistem arsip yang aku kuasai, yaitu penyimpanan arsip, yaitu sistem kronologis dan geografis seperti itu. Mungkin cukup sekian ya, kita lanjut cekidot dulu. Oke, pada video kali ini aku akan menjelaskan mengenai contoh melakukan pengarsipan menggunakan sistem kronologis dan geografis. Nah, sebenarnya contoh-contoh itu kan udah ada banyak ya dalam melakukan pengarsipan. Ada contoh kronologis, geografis, terus abjad, subjek dan nomor. Namun video kali ini aku akan menjelaskan atau memaparkan contoh sedikit mengenai sistem pengarsipan, yaitu aku mengambil hanya dua aja, yaitu sistem kronologis dan geografis. Nah, tak usah menunggu lama, kita langsung aja ke contohnya. Jadi nanti aku juga akan menjelaskan peralatan-peralatannya apa saja. Nah, cekidot. Alat-alat yang kita butuhkan yaitu spidol, karet bekas, gunting, kertas HPS, surat berharga ya, surat yang bisa kita ambil di Google, kemudian lem Cina untuk perekat ke nanti saat kita membuat lacinya. Pertama yang kita lakukan adalah membuat lacinya terlebih dahulu. Jadi cara untuk membuat lacinya terlebih dahulu itu, kita ini kan udah dipotong-potong tadi ya sebelumnya. Jadi lacinya itu berbentuk agak kotak sih, segi panjang sih, segi panjang. Ini aku juga menyiapkan lemnya. Ini aku menggunakan lem Cina. Kita rekatkan pakai lem Cina. Oke, lacinya udah selesai. Jadi lacinya kayak gini ya, sederhana aja. Ini hanya untuk contoh, jadi nggak usah diperhias atau apalah, dibagusin. Jadi kayak gini aja. Ini contoh lacinya. Ini untuk sticknya, jadi sticknya tinggal dimasukin aja kayak gini. Aku makainya dua sih. Sebenarnya kalau dalam sistem kronologis dan geografis itu
itu harusnya sticknotnya banyak ya, karena kan kalau sistem kronologis itu menggunakan bulan, jadi bulannya itu kan ada 12, jadi ada sticknot 12. Ini hanya 2. Ini sekedar untuk contoh saja. Kemudian tadi kan kita udah selesai tuh buat lacinya, terus kita juga tadinya udah nyiapin surat ya, jadi kita langsung aja ke contoh yang sistem kronologis. Oke, untuk tahunnya aku ambil contoh tahun 2020. Untuk bulannya aku menggunakan 2 bulan aja, Januari sama Februari, karena di sini sticknotnya ada 2, stickernya ada 2, jadi aku keterbatasan. Ini hanya contoh aja. Jadi nanti untuk bulannya itu sampai Desember, karena 1 tahunnya itu ada 12 bulan, jadi harus ada sticknot 12 kayak gitu, sesuaian di bulannya. Oke, sudah selesai. Tampilannya seperti ini. Jadi di tampilan depan lacinya 2020 tahun, kemudian sticknotnya itu Januari bulan ya, Januari, Februari sampai seterusnya. Tapi di sini aku menggunakan contoh 2 saja bulannya, itu Januari sama Februari. Nah, nanti biasanya itu dari Januari itu nanti setelahnya itu ada tanggal ya, ada tanggalnya. Nah, di situ nanti tanggalnya dari 1 sampai 30 misalnya seperti itu. Nah, itu kan biasanya tuh di surat kan ada tanggalnya juga, jadi nanti kita sesuaikan di tanggalnya seperti itu. Jadi oke, kemudian surat tadi yang telah kita siapkan ya, kita sesuaikan berdasarkan urutan bulannya. Nah, di sini misalnya bulan Januari, kemudian ada beberapa surat yang bulan Februari ya. Kemudian kita langsung masukkan sesuai tadi urutan bulannya ke dalam laci tersebut ya. Jadi kita masukkan. Jadi ini tampilan ya. Jadi tampilan sistem kronologis kayak gini. Jadi nanti tahun, bulan, kemudian nanti berisi tanggal dan suratnya. Selanjutnya kita akan ke proses yang selanjutnya, yaitu sistem geografis ya. Jadi kita saja sistem geografis ya. Kita menggunakan yang DKI Jakarta terlebih dahulu. Jadi ini udah siapin ya, tadi aku udah nulis dari DKI Jakarta, terus aku juga menggunakan contohnya sendiri dari Kabupaten Jakarta Barat dan Jakarta Selatan, karena tadi nggak memadai ya. Jadi sticknotnya kan ada 2, jadi kita pakai 2 kabupaten aja, yaitu Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Nah, kemudian jatuh. Jadi setelah kita udah menyiapkan ya tadi dalam sistem geografis, kita langsung masukkan aja suratnya. Nah, ini suratnya misalnya ya dari Dinas Pendidikan Jakarta Barat nih ya. Jadi nanti kita tempatin di daerah yang dari Jakarta Barat. Kemudian misalnya ini yang dari Jakarta Selatan. Nah, kita tinggal masukin aja sesuai dengan kabupatennya, seperti itu. Nah, kemudian kita langsung aja masukin, aja langsung, jadi sesuai dengan kabupatennya. Nah, ini Jakarta Barat, kemudian itu Jakarta Selatan. Nah, kita masukkan aja dari Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Nah, contoh Jakarta Barat. Nah, itu adalah salah satu contoh dari sistem geografis. Jadi sesuaiin dengan kabupatennya ya. Jadi DKI
baru kabupaten. Kita masukin surat sesuai dari kabupatennya.